Hari ini alhamdulillah kita hadir ada dokter dari Puskesmas Kecamatan Cipayung. Kita di sini untuk melaksanakan screening kesehatan ya, untuk melakukan silaturahmi di sini ya, mendapatkan informasi, mendapatkan edukasi ya. Oke. Ya, untuk menyampaikan apa nih dok? Pesan ya Bu, pesan untuk kita semua ya. Kepada dokter kami silakan. Terima kasih Ibu Ibu ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Dr. Muslimin Budiman Satrianto. Tapi biasanya dipanggil Dokter Ian, ya. Jadi sebenarnya banyak yang masih bingung nih, kalau seandainya kondisi kesehatan terkait penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes mellitus atau gula, ini sebenarnya saya harus bagaimana gitu ya. Saya bertanya terhadap diri saya harus bagaimana. Yang paling penting adalah Bapak Ibu harus bisa mengontrolnya. Ya, mengontrolnya dengan nilai angka yang optimal. Kalau seandainya Bapak Ibu belum tahu, yang optimal untuk Bapak Ibu itu berapa? Itu di bawah 140/90. Kalau seandainya di atas 140/90 itu sudah masuk kategori tekanan darah tinggi. Ya. Terus kalau seandainya gula, nanti kan biasanya diperiksa ya di ujung jari. Itu di bawah 200 itu normalnya. Kalau seandainya sudah di atas 200 itu berarti tandanya sudah ada peningkatan gula darah di dalam pembuluh darah kita. Gitu. Ya, di bawah 200 normal, di atas 200 sudah gula. Kadar gula darah dalam darah kita ini tinggi, dia akan merusak yang namanya glomerulus. Glomerulus itu adalah yang salah satu fungsi unit terkecil pada ginjal yang menyaring. Ketika ginjal tidak bisa menyaring, akhirnya gula keluar semua ke pipis. Ya, akhirnya gula melewati ginjal akan rusak seiring waktu. Usia 27 masih muda loh. Itu usia produktif kita harusnya bekerja. Dia harus seminggu 2 kali cuci darah ke rumah sakit. Kalau saya prinsipnya adalah kita boleh kok makan minum manis, boleh kok makan makanan asin, tapi ada takarannya gitu. Kalau saya biasanya seminggu 2-3 kali boleh minum manis, tapi biasanya kan saya buat di rumah tuh es teh manis 1 sendok makan aja cukup gitu. Kalau saya 2 sendok makan itu sudah lebih, 1 sendok makan cukup ya. Yang penting kita bisa merasain manisnya nggak apa-apa. Kalau saya bilang gak usah minum manis, jangan minum makan asin atau apa, dokternya kayaknya bohong deh ya. Saya juga manusia, jadi kalau saya bisa dibilang boleh minum manis boleh, tapi yang penting ada takarannya. Terus habis itu bikinnya di rumah aja, karena gula pasir lebih sehat daripada gula yang di luar sana. Terus boleh makan asin boleh, tapi pilih salah satu, mau garam, mau micin, atau mau roiko. Kalau hanya dilebur jadi satu di stop semuanya, itu namanya biang tekanan darah tinggi ya, karena isinya itu garam semua. Oke, jadi pokoknya semoga Bapak Ibu bisa cerita ini ke anak cucunya, biar kesehatan ginjal, jantung, otaknya, dan pankreas untuk gulanya bisa sehat semua ya. Mungkin dari saya itu, dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya nggak? Oke. Makanan menghindari darah tinggi apa aja dok? Kan udah sepuh nih, darahnya tinggi. Kira-kira apa yang tidak boleh dimakan Pak? Ya, itu aja. Sebenarnya gini, pertanyaan bagus ya, tidak boleh dimakan. Tidak diboleh dimakan itu kadang suka gini ya, aduh dokter larang-larang. Sate mungkin. Ya, dokter kebanyakan apa? Nggak boleh.
Kalau saya selalu menyarankan makan sesuka Bapak Ibu, tapi lihat porsinya gitu. Terus kalau saya dikasih bumbu, ya saya bilang lihat takarannya, pilih salah satu. Kalau saya tuh yang paling nggak boleh, kalau saya ini ada yang larang. Kalau yang melarang ya, yang sama sekali mungkin saya tidak menyarankan gini. Orang luar negeri makan daging sapi itu dagingnya, bukan kulitnya, bukan jeroannya, tetelannya. Karena kenapa? Kalau di luar negeri itu merasa itu sampah. Terus saya pikir oh orang Indonesia makan sampah ya, gitu. Jadi jeroan itu tuh makanan sampah bagi mereka, tapi bagi kita adalah makanan yang nikmatnya luar biasa. Ya, jadi kalau tadi saya bisa bilang apa yang dilarang itu saya larang. Kenapa? Menurut saya tidak ada nilai gizinya sama sekali. Kalau jeroan itu tidak ada nilai gizinya. Ya, kalau kalian mau makan daging sapi boleh dong, boleh. Sama sekali tidak ada larangan terhadap itu, boleh sekali. Jadi kalau mau makan daging, silakan nggak ada ininya. Tapi jangan makan jeroannya, apalagi yang namanya otak kambing itu ya Tuhan. Ya, makan daging kambing boleh, daging kambingnya boleh, tapi makan otaknya nggak perlu. Ya, makan apa lagi? Pokoknya jeroan itu adalah sesuatu yang di luar dari daging aslinya, dagingnya. Ya, kalau bukan daging itu berarti yang namanya jeroan, gitu. Itu menurut saya yang satu. Terus yang kedua, namanya kita suka snack, ya, suka ngemil. Namanya orang tua juga pasti sukanya pengen ngemil ya, pengen crackers atau apa semuanya. Boleh atau enggak? Boleh. Tapi balik lagi, yang namanya satu bungkus snack itu harus dilihat takarannya. Ternyata kalau Bapak Ibu sukanya satu snack dihabisin 1 jam. Tapi ternyata satu snack itu kalau seandainya untuk Bapak Ibu itu untuk 3 hari. Jadi kalau seandainya dibilang dilarang nggak? Ya gimana ya? Saya nggak bisa melarang. Itu kan hak Bapak Ibu. Tapi saya hanya bisa, yuk kita kurangin aja dulu. 3 kali aja, 3 hari makannya itu. Karena kalau seandainya dia, kenapa sih kalau dokter bilangnya melarang? Karena kita kebablasan, nggak bisa nahan hawa nafsunya gitu. Kalau udah makan yang asin, itu rasanya tuh lidah tuh pengennya makan itu aja. Nggak makan nasi, nggak makan protein atau nggak makan sayur, nggak apa-apa, yang penting snack gitu. Makanya yang paling penting adalah bagaimana kita punya kontrol terhadap diri kita untuk hawa nafsu kita, ya, gitu.